Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Allah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat tulus meridai beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunaya rahimakumullah, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern di Allah Kalam Syifabat Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini hari Selasa tanggal berapa? 19. Tanggal 19 April tahun 2022, bertepatan dengan hari keberapa Ramadan? Hari ke-17 ya. Hari ke-17 ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan rahmat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada qiyamul lail ini kita lanjutkan agenda rutin, yakni kajian Kitabul Adab daripada guru kita, hasil karya guru kita Syaikhul Mukarram Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Husaini rahimahullah taala, yang mana beliau pun berguru kepada beberapa guru, yang salah satu bernama Syaikhul Mukarram Al-Alam Al-Habib Sayyid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi rahimahullah taala, dan disadur dalam beberapa kitab, yang salah satunya Al-Adwarul Musyarrafatu fil Adabi wal Adfiyati fil Ahwalil Mukhtalifah. Kitabul Adab ini merupakan kitab adab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, yang merupakan ini sebetulnya adalah juz awal. Kemudian diisi juga dengan 100 doa dalam 100 keadaan yang berbeda-beda, yang diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa salafus shalihin. Sebelum kepada memulai Kitabul Adab ini, kita mengirimkan suratul Fatihah kepada beliau pengarang kitab, sekaligus kepada guru-gurunya, sampai kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai bentuk penghargaan, takdim, rasa cinta kita kepada beliau. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir Rasulullah Nabi Mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Wa ila ruhi al-badi sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa ila hadratil Husain wa syuhada wa sayyidina ulama al-amilin wal malaikatu muqarrabin wal arbiin, wa khususan ila hadratil khususan ala sultan wali Allah wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa sayyidina Ahmad al-Rifai wa sayyidina Ahmad al-Badawi Syaikhul Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi, wa khususan ila hadrati Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullahu ta'ala bi barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, kita lanjutkan pembahasan kita Kitabul Adab. Kita masih masuk kepada bab yang pertama dari 50 adab ini, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Adapun adab ketika akan tidur sudah dibagi oleh guru kita ada sebanyak 36 poin. Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur.
kemudian menghadap ke arah kiblat sebelum tidur, kemudian berbaring ke sebelah kanan, kemudian bertaubat dari seluruh dosa dan maksiat kita sebelum tidur, kemudian niat bangun tidur itu supaya bisa melaksanakan sholat qiyamul lail, kemudian sebelum tidur itu usahakan sudah melaksanakan sholat sunnah witir, kemudian tidur di awal permulaan malam, dianjurkan sebelum tidur mematikan api, menutup bejana, mangkuk, ember, mematikan lampu, mengunci pintu rumah, merapikan tempat tidur, menutup aurat, kemudian menulis wasiat, kemudian saling berjauhan ketika tidur jika bersama orang lain, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, berzikir sampai tertidur, bersiwak sebelum tidur, kemudian tidak tidur antara subuh dan isyraq, tidak tidur antara ashar dan maghrib, dan tidak tidur antara maghrib dan isya. Kemudian tidak boleh meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya, kemudian tidak boleh tidur terkurap, ya, kemudian tidak boleh tidur terlalu lama, tidak boleh tidur di antara kaum yang sedang bangun, tidak boleh tidur sendiri di dalam rumah tanpa ada yang menemani. Kemudian sebelum tidur usahakan membaca ayatul kursi dan surah al-kafirun, kemudian membaca surah al-ikhlas, al-falaq, an-nas, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar 34. Sebelum tidur itu membaca doa Nabi Muhammad SAW yang salah satu doanya adalah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau potongan daripada doa Nabi Muhammad SAW, yakni yang mana? Yang bismika Allahumma ya wa amut. Ya, kemudian kita lanjut 29-nya membaca akhir daripada surah Al-Baqarah sebelum tidur. Usahakan ya amanah Rasul sampai fangsun alal qaumil kafirin. Ya, kemudian membaca surah Al-Isra dan Al-Zumar, membaca surah Tabarak atau Al-Mulk dan ayat Sajdah, ya surah As-Sajdah. Kemudian sebelum tidur wajib memaafkan seluruh kesalahan orang lain yang pernah mereka lakukan kepada kita. Kemudian 33-nya membaca basmalah sebanyak 21 kali. 34-nya jika merasa takut terhadap sesuatu maka disunahkan kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Ya. Kemudian 35, jika sulit untuk tidur maka dianjurkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sudah ditulis oleh para santri. Dan yang ke-36 yang terakhir, tidak boleh tidur setelah sholat asyar kecuali jika terdapat uzur, ya terdapat penyakit, ya ada masalah, kita memang dalam keadaan utur, sesuatu yang memang bisa dimaklumi kalau kita ada larangan tetapi kita langgar karena memang ada alasan kuat, begitu. Dan pada halaman 44 ini dijelaskan oleh Al-Imam Najmuddin radhiyallahu taala anhu berkata bahwa tidur itu berada berapa bagian? 5. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama sudah kita jelaskan, sudah Abia jelaskan, ya ailulatun, artinya kemiskinan, yaitu tidur setelah sholat subuh. Jadi kalau tidur antara subuh dan isyraq, ya ini sebelum terbit matahari sudah kerek, ya ker membesarkan. Kalau ada, jadi kita nunggu dulu minimal meraih matahari. Nah, jangan dulu tidur, kita isyraq dulu. Setidaknya kita lakukan kegiatan-kegiatan, kalau ibu-ibu nyuci atau apalah, laki-laki nyapu di depan aula untuk para santri. Jadi orang yang terbiasa tidur antara subuh dan isyraq, habis subuh tidur padahal matahari belum terbit, maka bisa dipastikan hidupnya akan miskin. Baik miskin harta, miskin hati, miskin jiwa, miskin pikiran. Jadi hati-hati ini para santri. Yang kedua, failulatun. Badan artinya melemahkan badan. Melemahkan badan. Ya, cepat sakit. Kalau ini, kecuali kalau untuk sehari, nah dia juga suka takut nih, kadang-kadang kebablasan, apalagi habis sahur, habis subuh, habis pikiran. Kapan waktunya? Tidur setelah terbitnya matahari. Tidur setelah terbitnya matahari.
Jadi ini namanya failulatun, tidur setelah terbitnya matahari. Jadi ini udah berai, udah mingguan terus berai, nunggu isrok. Berai isrok molor-molor kena baik. 14, tidak ada ke sekolah. Ya, misalkan sampai les ke sekolah. Ya. Padahal macam udah ugah jangan. Orang yang bikinnya orangnya. Misalkan begitu. Jadi nanti mah wayahna, ya. Sekolah adalah kewajiban, apalagi tidurnya tidak disunahkan. Tidak boleh tidur setelah terbitnya matahari, karena akan melemahkan badan. Itu ya, banyak penyakit. Yang ketiga, qailulatun. Qailulatun. Kalau qailulatun berbeda dengan ailulatun dan failulatun. Kalau ailulatun nomor 1 dengan nomor 2, qailulatun itu negatif, udah miskin, badannya sering sakit-sakitan. Kalau yang ketiga ini justru qailulatun ini adalah menambahkan kecerdasan akal pikiran. Urang minterkeun be, menambah kecerdasan akal pikiran. Ya, kata guru kita Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini radhiyallahu ta'ala. Kapan waktunya? Tidur sebelum adzan zuhur atau setelah sholat zuhur. Tidur sebelum adzan zuhur atau tidur setelah sholat zuhur. Jadi kalau tur jam 12 perkiraan jam 11-an tuh. Kita udah tidur, tapi jangan bablas. Kita tidur karena mengistirahatkan mata kita, pikiran kita di tengah teriknya sinar matahari di siang hari tersebut. Ternyata itu menambahkan kecerdasan di para santri ya. Jadi kalau mau tidur itu jangan terlalu pagi, ini jam 8 udah tidur. Jadi kalau mau tidur itu sebelum adzan zuhur. Ingat ya, sebelum adzan zuhur. Yang namanya sebelum nggak terlalu jauh, sekitar jam 11-an. Kalau duha jam setengah 11 misalkan, kita zikir dulu Rabbik bil Rahim 100 kali dan doanya. Nah jam 11 kita boleh ya tiduran gitu ya, tapi kudu sadarkan diri bahwa nanti kalau ada adzan zuhur harus bangun. Kalau santri kan memang sudah dibuat piket yang ada, yang ini gantian kan. Jadi nanti yang kebagian piket usahakan rada melek dikit. Tapi yang kebagian mah tidur. Atau setelah sholat zuhur, itulah alasan Nabi ya, kenapa habis sholat zuhur itu disuruh istirahat habis tadarus. Bisa aja kita ada kajian sampai ke asar, waktunya kan panjang, betul tidak? Tapi biasanya kalau habis zuhur itu kayak kemarin misalkan zikir Imam Ghazali yang 1000 kali. Habis zuhur itu zikir Imam Ghazali, sebelum zikir itu ada pembacaan tilawatil Quran atau tadarusan. Setelah itu abian dulunya istirahat. Karena bagus begitu supaya santrinya cerdas-cerdas. Jadi jangan sampai melotot aja. Jadi ingat ya, tidur habis zuhur itu dapat menambahkan kecerdasan. Itu ya. Kemudian yang keempat, hailulatun. Artinya pencegah antara dirinya dan sholat zuhur. Jadi hailulatun ini bukanlah efek samping. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kita tidur setelah sholat subuh itu jadi miskin. Yang kedua kalau kita tidur habis isyraq itu dapat melemahkan badan. Yang ketiga kalau kita tidurnya sebelum adzan zuhur atau setelah sholat zuhur
itu dapat cerdas otak kita. Ini yang keempat ini hailulatun. Ini bukan efek samping ataupun akibat dari tidur kita, tapi yang dimaksud hailulatun adalah pencegah antara dirinya dan sholat duhur. Hailulatun ya, pencegah antara dirinya dan sholat duhur. Ada perantara. Jadi ada yang namanya sholat sunnah rawatib. Jadi sebelum duhur itu 4 rakaat. Kita makan 2 rakaat biasanya qobliyah. Itu boleh 4 rakaat. Baik qobliyahnya sekaligus 1 kali salam, ataupun kita masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah setelah azan. Jadi dianggapnya tetap melaksanakan qobliyah 4 rakaat. Ya. Tidur setelah adzan duhur, sebelum sholat duhur. Jadi hailulatun ini hanya perantara saja. Yang kelima terakhir, ghailulatun. Ghailulatun. Kalau ini parah banget yang ini. Artinya adalah kehancuran dan kebinasaan. Kehancuran dan kebinasaan. Yaitu tidur setelah sholat asar sebelum maghrib. Ya, sore-sore ngaringkuk aja di kamar. Habis asar, mentang-mentang gak dikasih kerjaan, ada hari bebas. Itulah alasannya habis menyuruh tadarusan ataupun ada kegiatan surat hafalan. Makanya habis asar itu kami dikasih tugas, kemudian disuruh pada mandi. Kemudian suruh merangkum hasil daripada kajian kita. Supaya kenapa? Supaya tidak tidur habis sholat asar dan sebelum maghrib. Jadi ghailulatun ini adalah artinya kehancuran dan kebinasaan. Ya, penyakit paling banyak itu antara asar dan maghrib kalau kita tidur. Cepat pikun, cepat tua. Ya banyak pokoknya banyak mudorotnya. Itu antara asar dan maghrib. Demikian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bisawab ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wa la tandur maqala wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.